Ya, nilai-nilai agama yang mana dulu dan didefinisikan oleh siapa. Nah, ini juga harus menjadi menjadi jelas bahwa siapa yang boleh mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pokok-pokok ajaran agama atau nilai-nilai agama. Siapa menurut Anda, Mbak Musda, yang bisa mendefinisikan itu? Karena kan kemudian semua orang pasti memiliki klaim bahwa dialah yang paling berhak untuk mendefinisikan. Kalau saya jelas sekali bahwa siapapun berhak mengajukan definisi, tetapi pemerintah tinggal melihat koridornya itu adalah apakah itu sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, sesuai dengan prinsip kebinekaan kita, dan sesuai dengan prinsip NKRI kita. Jadi 4 koridor ini jelas sekali. Penafsiran agama pun menurut Anda ukurannya dengan 4 hal itu? Ya, karena kita di Indonesia kan. Gitu. Penafsiran agama. Jadi kalau penafsiran agama Islam kemudian dinilai apakah sesuai dengan Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar dan sebagainya. Karena kita berada di Indonesia. Agama yang kita anut ya harus sesuai dengan apa yang kita pahami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan saya kira itu selama ini tidak ada pertentangan kok antara ajaran agama dengan prinsip-prinsip yang saya katakan tadi. Sebelah sini, silakan Ibu. Ingin bertanya kepada Bapak Quraisy. Kepada Pak Quraisy ya. Ya. Jilbab adalah pakaian wanita Islam dan wajib dikenakan. Bagaimana pendapat Bapak mengenai jilbab dan penerapannya dalam keluarga Bapak sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu memperbaiki duduk saya. Posisinya langsung berubah gitu. Saya perlu merapatkan kerudung. Untung Najwa sudah setengah jilbab. Sudah setengah jilbab, lumayan. Walaupun masih ada poni sedikit pemirsa. Begini Bu, kita mau tanya Ibu, apa sih artinya jilbab? Jilbab itu adalah penutup aurat seluruh badan. Bukan itu. Termasuk kepala dari kepala. Justru kita baru mulai membahas apa itu jilbab, ulama sudah beda pendapat. Ada yang katakan kerudung, ada yang katakan baju lebar dan sebagainya. Terus saya mau tanya Ibu sudah menutup aurat atau belum? Kalau saya rasa insya Allah dengan begini, sudah. saya rasa sudah. Oh, masih ada ulama yang berkata Ibu belum menutup aurat, mestinya pakai cadar. Itu kan? Sudah beda pendapat Bu. Ada juga ulama yang berkata yang penting itu memakai pakaian terhormat. Kalau Ibu tanya bagaimana dalam keluarga saya, istri saya pakai jilbab, anak saya yang tertua pakai jilbab, atas kesadarannya, bukan karena saya perintah. Anak saya itu yang paling kecil itu yang di kedokteran, itu udah mau pakai jilbab, tapi saya bilang sadar dulu. Saya beranggapan jilbab baik, tetapi jangan paksakan orang pakai jilbab, karena ada ulama yang berpendapat bahwa jilbab tidak wajib. Karena ada ulama yang berpendapat bahwa jilbab tidak wajib. Karena ada ulama yang berpendapat bahwa jilbab tidak wajib. Tidak wajib. Tidak wajib. Ada ulama yang berkata wajib menutup aurat. Sedangkan aurat diperselisihkan oleh ulama. Apakah itu aurat? Nah, itu yang pertama, Bu. Yang kedua, yang perlu kita garis bawahi, bahwa ini orang pakai jilbab sejak tahun berapa tahun ini? Kira-kira 20 tahun, 30 tahun belakangan ini. Di Indonesia? Di Indonesia, ya toh? Dulu itu istrinya Bu Yahamka pakai jilbab atau tidak? Tidak. Tidak. Ya kan? Aisyah pakai jilbab atau tidak? Muslimat pakai jilbab atau tidak? Itu pertanda bahwa sebenarnya ulama beda pendapat. Nah, kita ingin orang memakai jilbab itu dengan penuh kesadaran.
Saya kira itu, Bu. Dan kita perlu tambahkan, jilbab ini perlu untuk anak-anak muda. Kalau yang sudah tua sudah nggak dilihat-lihat orang. Seperti dalam sudah anur ya Pak ya, Anuran 60 yang mengatakan boleh menanggalkan pakaian luarnya katanya. Ya, yang penting begini, Bu, pakaian terhormat. Pakaian terhormat. Pakaian Inti terhormat. dari Itu hemat saya. Jilbab menteri dari. Itu hemat saya. Jilbab menteri dari. Itu hemat saya. Jilbab menurut Pak Quraisy Ya, begitu ya. berjilbab baik, bagus, tetapi boleh jadi sudah melebihi apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Cadar itu bukan pakaian Islam, bukan pakaian Arab. Buktinya nutupi aurat itu kan karena menghindar fitnah. Mukanya cantik malah ditutupin supaya jangan bikin fitnah orang laki-laki. Lah di Arab itu, di Saudi, nenek-nenek negro yang hitam itu pakai cadar. Lah fitnah opo nego? Paham nggak? Paham nggak? Pakai cadar itu menghindari fitnah. Mukanya cantik, nanti lihat laki-laki menimbulkan fitnah. Nah kalau nenek-nenek, kemudian kulitnya hitam, orang hitam itu, kok masih pakai cadar? Mitnah yopo, nutupi fitnah. Mau dibuka lah orang-orang yang tertarik. Tapi itu artinya cadar itu budaya. Cadar itu budaya. Cadar itu budaya. Wis tradisi orang Arab cadar. Bukan karena menghindar fitnah, bukan karena nutupi muka supaya jangan kelihatan cantiknya, bukan. Memang budaya tradisi. Orang Saudi mukanya tutupin, padahal kulitnya hitam, nenek-nenek. Fitnah apa nih, usara fitnah belas. Nah itu namanya kita memahami sesuatu dengan akal. Ada kisah memang yang sering diungkapkan oleh para pendakwah soal kisah Nabi Lut. Mereka menyatakan bahwa kisah ini, yakni ada satu daerah yang kemudian dilaknat oleh Tuhan. Mereka menyatakan mereka dilaknat karena ada praktek homoseksualitas di sana. Tetapi kisah yang sebenarnya menurut perspektif saya adalah desa itu dilaknat bukan karena homoseksualitas, tapi kisah yang sebenarnya waktu itu adalah ada 2 orang malaikat yang diutus oleh Tuhan ke daerah itu. Di zaman agama-agama datang, kisah-kisah semacam ini banyak sebenarnya ya. Terlepas itu apakah itu benar atau tidak, apakah itu rasional atau tidak, bisa diverifikasi atau tidak, bukan itu poinnya. Poinnya adalah peristiwa di dalam kitab suci adalah ada 2 orang malaikat yang diutus ke daerah itu, ke Sodom itu. Kemudian 2 orang malaikat ini berbentuk laki-laki muda yang kemudian dilecehkan oleh penduduk di daerah situ dengan cara disodomi. Kemudian singkat cerita Tuhan murka lalu kemudian menimpakan azab ke wilayah itu. Nah ini dipakai oleh para pendakwah yang benci terhadap homoseksualitas dengan menyatakan daerah itu dikutuk karena praktek homoseksualitas. Padahal yang terjadi mereka dikutuk karena mencoba mempermalukan orang dengan cara memperkosa di sodomi, dengan cara sodomi. Sebenarnya peristiwa semacam ini kan banyak terjadi di dalam peristiwa kekerasan, perang misalnya. Salah satu cara untuk menghinakan daerah taklukan biasanya kan dengan cara memperkosa baik perempuan dan juga baik laki-laki. Dan
Ya sebenarnya yang disorot oleh Tuhan kalau kita mau jeli sebenarnya bukan praktek homoseksualitasnya, tetapi praktek penghinaan terhadap orang. Sebetulnya begini, saya seringkali di dalam sebuah diskusi itu seringkali disanggah oleh teman-teman. Kebetulan diskusi saya selama ini kebanyakan di kampus dan dengan kalangan di luar NU. Mereka menyanggah saya, kalau semua agama itu benar, kenapa Mas Ulil tidak pindah agama? Kalau agama semua benar, kenapa tidak pindah agama? Saya katakan pada mereka, pindah agama itu tidak seperti orang beli baju. Baju sore biru, baju nanti besok paginya berwarna putih dan seterusnya, itu tidak bisa. Agama menyangkut komitmen yang sangat total dalam diri kita, sehingga tidak bisa kita pindah secara mudah. Oleh karena itu saya mengatakan tidak bisa. Meskipun secara teoritis kita bisa pindah agama, tapi kita tidak bisa meninggalkan agama begitu saja karena ada ikatan yang sangat mendalam. Lalu saya katakan juga, ya kalau semua agama benar, kenapa saya harus pindah? Wong semuanya benar. Saya ibarat orang berdagang, dalam Islam saya sudah berdagang selama 10 tahun, modalnya banyak, saya harus pindah ke agama lain mulai dari nol. Saya rugi dari segi ekonomi, maksudnya ekonomi pertimbangan ekonomi, cost and benefit ya. Jadi saya lebih baik saya meneruskan perjalanan saya melalui Islam karena saya yakin Islam agama yang benar. Saya teruskan perjalanan ini sampai ke ujung yang terakhir. Jadi ini yang mendasari kenapa saya berpandangan semacam itu, bahwa semua agama itu benar, karena saya menemukan kebenaran dalam semua agama ini. Sekurang-kurangnya dalam 3 agama Semitik yang oleh Al-Quran sendiri sudah diakui mereka membawa suatu akidah yang sama, meskipun interpretasinya beda-beda, ada deviasi di sana. Jadi Islam liberal ini mereka berkeyakinan bahwa akal itu, wahyu itu bawa akal itu segala-galanya begitu. Sehingga mereka itu banyak ratusan ayat Al-Quran itu disalahkan oleh mereka. Ya ini penulisnya rekonstruksi sejarah Al-Quran, ini ratusan ayat yang disalahkan dalam buku ini. Al-Quran itu bukan wahyu suci. Orang yang meyakini bahwa Al-Quran itu wahyu suci adalah keledai. Ada yang kita temukan bahwa seorang tokoh pengikut jalan Islam liberal mengatakan, misalnya Al-Quran ini yang tertulis ini kan cuma tulisan biasa. Kalau diinjak-injak kan nggak apa-apa. Nah itu sudah kita berikan satu rekomendasi supaya orang tersebut ya pemikirannya diperiksa. Persis karena Al-Quran sebetulnya tidak mengandung unsur naratif yang kuat. Oleh karena itu kebutuhan untuk melakukan birokratisasi penafsiran dalam Al-Quran itu besar sekali. Watastaru bi ayati samanan qalila, dalam ayat mereka katakan tidak ada lanya. Watastaru bi ayati samanan qalila. Juallah ayat-ayat Allah itu dengan harga yang sedikit. Perkawinan beda agama. Menurut mereka boleh. Menurut kita sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, ya diharamkan perkawinan beda agama. Di ayat yang berbunyi Inna ad-dina indallahi Islam itu dikatakan salah oleh mereka dalam ini. Nah,
Yang benar adalah inna dina indallahil hanafiyah. Islam Hanif. Sebab kata ulil, Islam itu sudah cocok dengan situasi dan kondisi sekarang, katanya, karena terlalu radikal, terlalu keras. Maka diganti dengan Islam Hanif. Dia nulis buku Indahnya Kawin Sejenis. Sebab alasannya, kalau kawin laki dan perempuan, dunia ini penuh. Beranak bercucu gitu. Makanya kawin laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan aja. Jadi otak dia yang dipakai. Bahkan ada salah satu dosen di mana, di salah satu dosen di Indonesia Timur, dia sudah yang namanya berpaham liberal, sampai dibilang ke mahasiswanya, dia bilang, jangan sholat rajin-rajin. Siapa tahu nanti Kristen yang benar. Nah, itu kan jadi menimbulkan dan itu sering dibicarakan. Dan itu sering dibicarakan. Jangan sholat rajin-rajin. Ntar kalau Kristen yang benar gimana? Jangan. Nah, berarti kan akidahnya yang mana mereka? Oh ya udah, nyamakan aja. Ini penodaan sangat terhadap Islam. Pemirsa, tahun 2001, umat Islam dihebohkan dengan munculnya kelompok bernama Jaringan Islam Liberal atau JIL. Dengan dukungan media massa, pendanaan yang besar, dan sokongan negara-negara barat, kelompok ini segera menjadi sangat populer. Berbagai isu yang membongkar ajaran Islam segera diluncurkan ke tengah masyarakat. Pro kontra segera bergulir. Tetapi, banyak yang bingung. Apa sebenarnya paham Islam liberal? Paham ini tidak lain adalah bagian dari gelombang besar liberalisasi agama yang melanda seluruh agama-agama yang ada. Berikut kita simak paparan Adia Nusaini, peneliti INSIS. Liberalisasi agama adalah satu proses menempatkan satu agama ke dalam proses dinamika sejarah. Artinya, dalam pandangan liberalisasi agama, tidak ada satu agama yang selamat dari perubahan sejarah. Semua agama harus tunduk pada perubahan sejarah, pada dinamika sejarah. Jadi kalau liberalisasi agama diterapkan ke dalam Yahudi, maka Yahudi harus tunduk pada perubahan sejarah. Demikian juga Kristen, demikian juga Islam, demikian juga Hindu dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam pandangan liberalisasi agama ini tidak ada satu hal yang dipandang tetap di dalam agama. Agama adalah bagian dari sejarah dan harus mengikuti sejarah. Apa-apa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sejarah yang berkembang harus diubah, meskipun oleh pemeluk agamanya itu dianggap sebagai sesuatu yang tetap, sesuatu yang fix, sesuatu yang qat'i, ya, yang thawabit di dalam Islam misalnya. Itu tidak ada lagi. Ya, semua harus berubah. Nah, karena sekarang dunia dikuasai oleh peradaban barat yang berfahamkan nilai-nilai sekular dan liberal, maka otomatis seluruh agama dipaksa harus mengikuti nilai-nilai barat tersebut, nilai-nilai modern, ya, nilai-nilai postmodern, ya. Meskipun nilai-nilai itu bisa jadi tidak sesuai dengan pandangan agama, ya, tapi karena pandangan liberal terhadap agama, ya, agama harus menyesuaikan. Bukan pandangan yang modern, nilai-nilai modern itu yang harus menyesuaikan dengan agama, tidak. Ya, agama yang harus berubah. Nah, ini teori dari liberalisasi agama. Jadi kalau sekarang Islam, ya, diliberalkan, artinya adalah Islam ditempatkan dalam konteks perubahan sejarah dan Islam dipaksa harus mengikuti perubahan sejarah tersebut. Ya. Tidak ada hal-hal yang dipandang tetap lagi dalam Islam, tidak ada yang thawabit dalam Islam. Tidak ada yang qat'i, tidak ada yang tetap. Semua harus berubah. Kalau zaman itu berubah, kalau nilai itu berubah. Nah, ini adalah pandangan tentang liberalisasi agama. Sebagai agama dengan pemeluk sekitar 1,3 miliar jiwa, Islam juga tidak lepas dari proses liberalisasi, yang tidak lain adalah bagian dari westernisasi
atau pembaratan Islam. Apa sebenarnya yang diliberalkan dari Islam? Ya, dalam pandangan liberalisasi Islam, kalau satu ajaran di dalam akidah Islam itu dipandang bertentangan dengan nilai-nilai modern, ya, pandangan itu harus diubah, ya, disesuaikan dengan nilai-nilai modern. Ya, misalnya adalah kalau seorang Islam, ya, masih meyakini innad dina indallahil Islam, bahwasanya agama yang benar dalam pandangan Allah adalah Islam, ya, dan wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari ad-din selain Islam, ya, maka tidak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Nah, itu adalah pandangan Al-Quran. Nah, karena pandangan ini dalam bidang akidah, ya, dipandang tidak sesuai dengan nilai-nilai modern, yang katanya nilai modern itu adalah nilai-nilai yang berbasiskan pada paham pluralisme, yang menghormati keyakinan orang lain, yang harus menerima kebenaran semua agama. Maka pandangan Al-Quran tadi itu harus diubah, diliberalkan, disesuaikan dengan pandangan modern. Nah, itu dalam masalah akidah Islam. Contoh lain adalah misalnya keyakinan umat Islam bahwa Nabi Muhammad SAW adalah jalan, ya, pintu untuk kita selamat. Karena seorang manusia itu tidak mungkin mengenal Allah dengan benar, tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah dengan benar, kecuali harus beriman kepada Nabi Muhammad. Kalau tidak menerima kenabian Nabi Muhammad, maka dia tidak mungkin akan beriman dengan benar dan tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Itu keyakinan Islam. Nah, keyakinan yang seperti ini dalam nilai-nilai modern, ya, yang pluralistik, itu dianggap tidak sesuai dengan zaman dan harus diubah juga. Dan umat Islam dipaksa untuk meyakini bahwa orang untuk selamat tidak harus beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, ini contoh dalam bidang akidah, hal-hal yang tidak sesuai, ya, di dalam ajaran Islam dengan nilai-nilai modern disuruh diubah. Itu contoh liberalisasi dalam Islam. Nanti dalam masalah hukum kita bisa melihat banyak sekali hal-hal lain yang hukum-hukum Islam yang dipandang tidak sesuai dengan zaman, ya, harus diubah juga. Pemirsa, hampir tidak ada manusia di muka bumi yang saat ini bebas dari pengaruh hegemoni Barat. Agama Yahudi dan agama Kristen pun tidak luput dari pembaratan. Liberalisasi telah melanda kedua agama ini selama ratusan tahun. Pada abad ke-19 di Jerman muncul gerakan Yahudi liberal. Antara lain dipelopori oleh Abraham Geiger. Kini Yahudi liberal sudah berkembang menjadi satu sekte sendiri dalam agama Yahudi. Mereka mempunyai sinagog tersendiri, rabi Yahudi sendiri, cara ibadah sendiri, dan sebagainya. Tahun 2005, secara resmi Yahudi liberal menyelenggarakan perkawinan homoseksual dan lesbian di sinagog mereka. Di kalangan Kristen, gerakan Kristen liberal juga sudah merajalela. Kasus perkawinan homoseksual di kalangan para pemuka agama Kristen pun sudah terjadi di mana-mana. Misalnya, Jane Robinson, seorang pastor homoseksual di New Hampshire, Amerika Serikat, selama 14 tahun menikah dengan Mark Andrew. Anehnya, dalam voting pemilihan uskup tahun 2003, mayoritas pastor gereja Anglikan justru memilih Jane Robinson. Inilah, pemirsa, liberalisasi dalam Yahudi dan Kristen yang sekarang digulirkan dalam Islam. Liberalisasi agama saat ini adalah tantangan terberat yang dihadapi oleh agama-agama yang ada. Karena realitasnya sekarang umat manusia itu dikuasai oleh peradaban Barat, didominasi oleh peradaban Barat. Dari 8 peradaban yang ada di dunia sekarang ini, ya, kalau menurut Huntington, maka peradaban Barat lah yang diakui sekarang ini menguasai umat manusia dengan nilai-nilai sekulernya, liberalnya, hedonisnya, materialisnya. Itu semua tantangan. Dan hegemoni Barat ini itu sudah mendominasi dunia. Oleh karena itu, ketika Barat melakukan proses liberalisasi agama, maka memang yang menjadi korban pertama adalah agama yang hidup di Barat, yaitu terutama agama Kristen dan Yahudi. Ya, di dalam agama Yahudi liberalisasi sudah sangat jauh berkembang. Ya, sejak abad ke-19 sudah muncul gerakan liberal Judaism, ya, gerakan Yahudi liberal, yang salah satunya dimotori oleh
Dr. Abraham Kuyper. Nah, dia melakukan liberalisasi agama Yahudi, ya, dan sekarang Yahudi liberal itu sudah menjadi satu sekte sendiri, bahkan bisa dikatakan seperti satu agama dalam agama Yahudi. Mereka sudah punya ritual sendiri, punya sinagog sendiri, ya, punya tata cara kawin sendiri. Jadi kalau orang Yahudi yang lain misalnya tidak menerima perkawinan homoseksual, ya, Yahudi liberal itu bahkan banyak sekarang rabainya yang sudah homoseks, dan mereka melakukan perkawinan homoseksual itu di sinagog. Ya. Nah, kemudian di dalam Kristen, gerakan liberal Kristen berkembang sangat pesat sekali. Teolog-teolog liberal bermunculan, ya, sampai di Indonesia banyak sekali perkembangan Kristen liberal ini. Dan dua agama ini kita bisa mengambil contoh, ya, dari agama Yahudi dan Kristen, karena mereka sudah banyak yang menerima nilai-nilai liberal. Karena selama 2000 tahun, ya, belum pernah ada orang homoseks bisa menduduki jabatan uskup, padahal tindakan homoseksual itu dikutuk oleh Bible. Ya, dalam kitab Imamat pasal 20 ayat 13, ya, dinyatakan pelaku homoseksual harus dihukum mati. Ya, tapi itu justru yang kemudian tokoh-tokoh agama Kristen sendiri banyak yang homo, banyak yang mendukung homo, bahkan mereka sudah ada pastor yang diangkat sebagai uskup yang homo. Nah ini, ya, jadi liberalisasi di dalam agama Kristen sudah sangat jauh. Ya, nanti hukum-hukum yang dianggap sudah tidak sesuai dengan zaman lagi, ya, dirubah. Ya, bahkan teologi mereka, ya, sudah banyak diubah. Dari teologi eksklusif, ya, kemudian menjadi inklusif, kemudian menjadi pluralis, karena mengikuti zaman. Ya, ini pandangan liberal, ya, pengalaman dalam Yahudi dan Kristennya kemudian nanti dibawa di dalam Islam oleh orang-orang yang ingin meliberalkan Islam, mengikuti jejak langkah Yahudi dan Kristen. Di kalangan umat Islam Indonesia, gerakan legalisasi homoseksual sebagaimana Yahudi dan Kristen bahkan dilakukan oleh para mahasiswa Fakultas Syariah di IAIN Semarang. Mereka sempat menulis di jurnal Justisia Fakultas Syariah yang mengambil topik tentang indahnya kawin sesama jenis. Dan kemudian artikel-artikel itu dibukukan dalam satu buku yang berjudul Indahnya Kawin Sesama Jenis. Sama dengan apa yang terjadi pada Yahudi dan Kristen, di kalangan umat Islam juga sudah menggunakan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah untuk melegalkan perkawinan sejenis, perkawinan homoseksual dan lesbian. Dan bahkan lebih jauh lagi, para mahasiswa Fakultas Syariah ini, mereka kemudian melakukan gerakan legalisasi homoseksual di Indonesia. Pemirsa, Islam adalah agama wahyu yang ditegaskan di dalam Al-Quran sebagai agama yang sempurna dari awal. Berbeda dengan agama Yahudi dan Kristen, Islam memiliki kitab suci dengan teksnya yang tidak berubah dari waktu ke waktu dan tidak diperselisihkan oleh umat Islam. Tetapi kaum liberal sepertinya tidak mau tahu karakter khas dari Islam ini. Mereka tetap ngotot meliberalkan Islam, mengikuti jejak kaum Yahudi dan Kristen dalam meliberalkan agama mereka. Apa dampak liberalisasi bagi Islam? Jadi kenapa masalah liberalisasi agama ini harus kita bahas? Karena ini masalah yang sangat penting, yang menyangkut dasar-dasar ajaran agama itu sendiri, menyangkut eksistensi agama itu sendiri. Ya, karena kalau dalam faham liberal ini, ya, dikatakan tidak ada yang tetap di dalam agama, maka apalagi yang tersisa dari agama. Ya, dalam pandangan Islam ada hal-hal yang thawabit, ada hal-hal yang sudah qat'i, ada hal-hal yang tetap di dalam Islam. Orang Islam itu syahadatnya dari dulu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang Islam itu sholatnya dari zaman Nabi Muhammad sampai kiamat ya seperti itu, takbirnya Allahu Akbar. Bahkan orang Islam itu menikah caranya ya seperti itu, menguburkan mayat ya seperti itu. Banyak hal-hal yang sudah tetap. Haji ya caranya seperti itu. Nah, kalau kemudian dikatakan tidak ada yang tetap di dalam Islam ini, terus apa yang tersisa? Ya, akhirnya Islam ini harus mengikuti perubahan zaman. Ya. Nah, itu oleh karena itu masalah ini masalah yang sangat serius, dan itu sudah menimpa agama-agama yang lain. Akhirnya dalam agama-agama yang lain itu tidak ada hal yang otentik lagi. Mereka mengatakan semuanya bermasalah, semuanya bisa diperdebatkan. Ya. Nah, itu tidak bisa diterima.
Di dalam ajaran Islam, ya, ada hal yang qat'i, ada yang thawabit. Ya. Zaman berubah, Islam tidak mengikuti perubahan zaman. Bahkan tegas dalam Al-Quran dinyatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Ya, dan telah aku cukupkan bagimu nikmatku dan aku ridhoi Islam sebagai agama. Jadi ini tantangan yang sangat berat. Kalau faham yang menyatakan, ya, liberal ini menyatakan bahwa semua hal yang dalam Islam bisa dirubah, ya, maka Islam ini bubar. Jadi sebenarnya liberalisasi Islam itu sebenarnya pembubaran Islam. Karena begitu seriusnya dampak liberalisasi Islam terhadap ajaran-ajaran Islam, maka tokoh-tokoh Islam dan organisasi Islam pun tidak tinggal diam. Mereka melakukan perlawanan dengan segenap kemampuan yang ada. Meskipun mereka sadar bahwa pendukung liberalisme Islam di-backup oleh kekuatan-kekuatan global yang sedang berkuasa. Karena liberalisasi Islam ini dipandang sebagai masalah yang serius, ya, maka ormas-ormas Islam, tokoh-tokoh Islam, ya, pada tahun 2005 yang lalu, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan satu fatwa yang disebut dengan fatwa sipilis, gitu, ya. Fatwa tentang sekularisme, pluralisme agama, dan liberalisme. Dalam fatwa ini ditegaskan oleh Majelis Ulama Indonesia bahwa paham-paham tersebut, ya, bertentangan dengan ajaran Islam dan haram bagi umat Islam untuk memeluknya. Ya, karena bagaimana mungkin, ya, orang memandang bahwa di dalam Islam semuanya adalah relatif, semuanya adalah bisa diubah. Jelas itu secara fundamental bertentangan dengan ajaran Islam. Tapi sebelum MUI mengeluarkan fatwanya, sebenarnya tahun 2003 dalam konferensi wilayah NU di Jawa Timur, itu NU Jawa Timur sudah menegaskan paham Islam liberal ini harus diwaspadai oleh warga NU. Ya, bahkan dalam konferensi wilayah tersebut disebutkan kalau ada pengurus NU yang berfaham liberal ini, maka mereka harus diberi teguran keras, ya, dan kalau perlu dianulir dari kepengurusan NU. Dan ketidaksetujuan NU sebagai satu institusi, sebagai satu organisasi Islam, itu ditegaskan lagi dalam muktamar tahun 2004 akhir, ya, di Boyolali, bahwa NU menolak paham Islam liberal ini. Dan waktu itu 60 lebih kiai NU tanda tangan menolak paham liberal. Bahkan dalam muktamar itu juga NU menjadi organisasi Islam pertama yang menolak penggunaan hermeneutika untuk menafsirkan Al-Quran. Gelombang perlawanan terhadap liberalisasi Islam ini juga terjadi di Muhammadiyah. Dalam muktamar tahun 2005 di Malang, ya, dua tokoh Muhammadiyah yang dipandang oleh warga Muhammadiyah sebagai tokoh liberal itu tidak lagi dipilih sebagai pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya, jadi begitu juga di dalam organisasi Persis, ya, dan di dalam organisasi Islam yang lain, di pesantren itu terjadi, ya, pergulatan, terjadi perlawanan. Karena liberalisasi ini disebarkan dengan mesin opini yang luar biasa, dengan dana yang besar-besaran, ya, dengan cara-cara yang sangat canggih, ya. Sekarang ini terjadi perlawanan dari umat Islam, ya, dari kalangan pesantren, dari kalangan perguruan tinggi, dari kalangan masyarakat, ya, dari kalangan dai, mubalik, pengurus masjid semua, untuk melihat bersama-sama bahwa memang masalah liberalisasi Islam ini suatu yang sangat serius. Tidak sedikit di antara umat Islam yang salah paham bahwa Islam liberal adalah identik dengan JIL atau Jaringan Islam Liberal. Padahal tidak. Sejarah liberalisasi Islam sudah berlangsung sejak Belanda mulai menancapkan kakinya di Indonesia. Kini upaya merusak Islam juga terus dilakukan. Kekuatan imperialisme global dengan pola yang sama dengan menggunakan para kompradornya di dunia Islam. Ya, kalau kita bicara tentang liberalisasi Islam di Indonesia, kita bisa melihat, menengok pada sejarah sejak masuknya Belanda ke sini dan upaya-upaya dari penjajah Belanda menggunakan para orientalis, ya, seperti Sunugrogronya untuk mengkaji Islam dan menyelewengkan pemahaman Islam
agar umat Islam kemudian mudah untuk ditaklukkan. Ya, Snow-Grogernya punya teori asosiasi. Teori ini misalnya digunakan untuk orang-orang yang susah untuk diajak masuk Kristen. Ya, jadi asosiasi maksudnya adalah masyarakat Indonesia, masyarakat Muslim itu didekatkan dengan peradaban Barat, dengan budaya Barat, dengan cara hidup Barat, dengan gaya berpikir Barat. Waktu itu yang dikenalkan oleh Belanda. Nah, kemudian dalam sejarahnya, ya, Belanda banyak mendidik tokoh-tokoh Indonesia yang berpikir seperti mereka, seperti Barat. Ya, sehingga kita lihat misalnya ketika perdebatan sekularisme, ya, antara Soekarno dengan Hasan dan Soekarno dengan Natsir. Waktu itu Soekarno berpikir sama dengan Kemal Atatürk di Turki. Jadi kalau orang Islam mau maju harus mengikuti Barat secara total. Ya, bahkan misalnya di Turki, ya, tokoh Turki muda Abdullah Cavdet mengatakan kalau orang Islam mau maju ikuti Barat, ambil Barat secara total, secara kafah. Ya, ambil istilah dia itu ambil, kalau mau mengambil mawar jangan ambil bunganya saja, ya, ambil juga durinya, ya, itu. Tapi proses liberalisasi kemudian secara sistematis itu dilakukan oleh Nurcholish Madjid, ya, dan kawan-kawan waktu itu pada akhir tahun 60-an dan awal tahun 70-an. Apa bedanya dengan yang lampau? Ya? Gerakan liberalisasi agama yang disebut juga dengan sekularisasi dan seterusnya waktu itu dimulai dari dalam tubuh umat Islam, dari dalam organisasi Islam, oleh tokoh Islam, oleh orang yang belajar Islam, oleh cendekiawan dari kalangan Islam. Nah, proses liberalisasi inilah yang kemudian itu berdampak besar. Ya, istilahnya begini, ada pepatah, kalau menghadapi satu musuh di dalam benteng itu lebih berat daripada menghadapi 1000 musuh di luar benteng. Kalau serangan liberalisasi ini dari dalam tubuh umat Islam, dari orang-orang yang sudah terpengaruh oleh paham-paham Barat, ya, maka sangat susah, ya, untuk dibendung. Dan ini memerlukan kerja ekstra keras untuk membendung masalah itu dari dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Pemirsa, liberalisasi Islam di Indonesia tidak dilakukan dengan serampangan. Program ini dirancang dengan matang, sistematis, dan ironisnya justru dilakukan para cendekiawan yang tetap menyatakan dirinya sebagai orang-orang Muslim. Bahkan, mereka telah menduduki posisi-posisi terhormat sebagai tokoh organisasi-organisasi Islam atau lembaga pendidikan tinggi Islam. Apa sih sebenarnya gagasan liberalisasi Islam di Indonesia? Kita bisa melihat pada buku yang ditulis oleh Dr. Greg Barton, ya, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Gagasan Islam Liberal di Indonesia, diterbitkan tahun 99 oleh Paramadina. Dalam buku ini disebutkan sebetulnya ada 4 program utama liberalisasi Islam di Indonesia yang diawali sejak awal tahun 70-an. Ya, pertama adalah pentingnya kontekstualisasi ijtihad, ya, yaitu ijtihad dalam penetapan hukum Islam yang penting bukan teks tetapi konteksnya. Ya, kemudian yang kedua adalah komitmen terhadap rasionalitas dan pembaruan. Rasio lebih penting daripada nas. Ya, kalau ada nas Al-Quran yang bertentangan dengan rasio, maka gunakan rasio. Yang ketiga adalah komitmen terhadap pluralisme agama. Nah, 3 hal ini yang sangat penting untuk kita catat. Pertama adalah komitmen terhadap, kita bahas tentang komitmen terhadap pluralisme agama. Jadi ini merupakan program inti, ya, program pokok dari liberalisasi Islam adalah menyebarkan paham pluralisme agama. Ya, paham ini mendekonstruksi, merombak, ya, membongkar keyakinan umat Islam akan agamanya sendiri, bahwa Islam adalah ad-din yang diridhoi oleh Allah. Jadi tidak boleh lagi umat Islam meyakini hanya Islam, agama yang diridhoi oleh Allah. Hanya Islam, agama yang sempurna, agama yang benar. Itu tidak boleh lagi diyakini. Bahkan pluralisme agama ini diterapkan untuk agama lain, semua agama juga sama. Tidak boleh masing-masing pemeluk agama meyakini kebenaran agamanya masing-masing. Ya. Mereka juga mengatakan semua agama adalah benar, semuanya menuju kepada Tuhan yang sama, hanya caranya saja yang berbeda, hanya penampakannya yang berbeda. Jadi bahkan mereka mengatakan kalau seseorang itu meyakini agamanya sendiri yang benar, itu adalah keyakinan yang jahat, itu evil,
itu agama jahat. Ya. Charles Kimball menulis satu buku When Religion Becomes Evil, ketika agama menjadi jahat. Ini paham pluralisme agama, menolak keyakinan khas, keyakinan eksklusif masing-masing pemeluk agama akan kebenaran agamanya sendiri. Pemirsa, tahun lalu Departemen Agama Republik Indonesia mengumumkan sebuah hasil penelitian tentang paham liberal keagamaan di berbagai kota di Indonesia. Hasilnya, dalam masalah teologi, Islam liberal berpendapat Tuhan apapun yang disembah oleh umat tidak jadi masalah, karena di sisi lain Tuhan tidak berhak menghukum manusia karena tidak menyembahnya. Karena hal ini bukan wewenang Tuhan untuk mengatur manusia, karena sudah masuk ruang privat. Jadi, dalam pandangan Islam liberal, Tuhan tidak boleh campur tangan dalam urusan manusia. Inilah paham pluralisme agama yang begitu diagung-agungkan dan dicekokkan ke tengah masyarakat oleh kaum liberal. Pluralisme agama itu adalah faham yang melihat, itu faham yang disebut dengan pluralisme agama. Ya, ini istilah khusus dalam studi agama-agama. Ya, istilah khusus dalam bidang kajian agama-agama. Ya, religious pluralism. Ya, oleh karena itu makna ini harus difahami sebagaimana difahami oleh para ilmuwan mengkaji masalah religious pluralism ini. Mereka membuat definisi bermacam-macam, tapi salah satu definisi yang kemudian dikembangkan dalam paham pluralisme agama adalah paham yang memandang semua agama adalah benar dan tidak boleh setiap pemeluk agama meyakini agamanya sendiri yang benar. Dan paham ini sangat serius karena paham ini sekarang disebarkan oleh berbagai LSM, berbagai lembaga, bahkan sudah masuk ke dalam kurikulum di perguruan tinggi Islam. Paham pluralisme agama ini. Ya. Oleh karena itu kenapa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa paham ini bertentangan dengan Islam dan haram bagi umat Islam memeluknya. Ya, dan saya melihat bahwa memang paham pluralisme agama ini sebenarnya satu paham syirik. Karena paham ini membenarkan semua tindakan syirik. Kalau orang mengatakan ya, bahwa semua agama benar, padahal di dalam Islam sudah jelas dinyatakan innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ya, bahkan ahlul kitab itu sendiri ya, disebut oleh Ibnu Taimiyah itu adalah mereka melakukan syirik ya, bil fi'li, meskipun di dalam Islam mereka dibedakan kafir musyrik dengan kafir ahlul kitab, tapi ahlul kitab itu juga mengatakan kemusyrikan. Abdullah bin Umar misalnya mengatakan apa yang lebih syirik ya, daripada mengangkat seorang manusia sebagai Tuhan, sebagai sekutu bagi Allah, itu tindakan syirik ya. Meskipun demikian Islam memandang Yahudi dan Kristen itu masuk kategori kafir ahlul kitab. Nah, ini yang jadi kemudian dalam pandangan pluralisme agama kita tidak boleh mengatakan itu salah ya, keyakinan seperti itu keliru. Kita nggak boleh mengatakan bahwa orang menyembah patung itu salah. Bagaimana mungkin ya, Nabiullah Ibrahim berdoa wajnubni wabani an na'budal asnam, ya Allah jauhkanlah aku dan keluargaku dari menyembah berhala. Bagaimana mungkin Rasulullah waktu itu memberantas penyembahan berhala. Sekarang datang pluralisme agama mengatakan semuanya benar, semuanya menyembah Tuhan apa saja boleh. Pemirsa, sebelum MUI mengeluarkan fatwa yang mengharamkan paham liberalisme agama, pada tahun 2000, Vatikan telah mengeluarkan dekrit Dominus Jesus yang juga menolak paham pluralisme agama. Anehnya, kaum liberal tidak menghujat Vatikan dan tidak menyatakan Vatikan adalah tolol, sebagaimana mereka lakukan terhadap Majelis Ulama Indonesia. Apa sebenarnya paham ini? Dan mengapa paham ini ditentang oleh agama-agama yang ada? Ada beberapa paham ya, dalam paham liberal agama. Ada beberapa aliran lah. Ya, kalau Dr. Anis Malik Toha menyebut beberapa aliran seperti aliran global teologi, aliran humanisme sekuler, aliran sinkritisme, dan aliran transcendent unity of religion, kesatuan transendensi agama-agama. Saya ingin membahas satu ini. Yang penting adalah kesatuan transendensi agama-agama. So, banyak sekali pemikir-pemikir liberal di Indonesia ini yang berpendapat bahwa paham-paham agama apapun, ya, agama-agama yang ada ini merupakan jalan yang berbeda-beda menuju Tuhan yang sama.
Kalau Profesor Huston Smith ya itu menggambarkan seperti piramida. Ya, ada jalur Yahudi, ada jalur agama Hindu, ada jalur Buddha, Islam, Kristen, ya, Katoliko dan sebagainya, semua agama yang lain. Itu dia katakan itu hanya berbeda pada level eksoterik, level luarnya saja. Jadi maksudnya begini, orang Islam Kristen itu kan menuju Tuhan yang sama, tapi caranya berbeda-beda. Luarnya, eksoteriknya itu berbeda-beda. Tapi batinnya, esoteriknya, mereka bertemu pada level transenden. Ketika dekat dengan Tuhan itu, mereka sebenarnya bersatulah agama-agama. Makanya paham ini disebut dengan kesatuan transendensi agama-agama. Kalau Nurul Khalis Majid menggambarkan agama-agama ini seperti jari-jari satu roda, ya, menuju pada pusat roda yang sama. Asnya itu, ya, menurut Nurul Khalis Majid itu adalah Tuhan, itu God. Jadi semua agama ini katanya menuju pada Tuhan yang sama, hanya jalannya yang berbeda-beda. Oleh karena itu masing-masing agama nanti, ya masing-masing tidak boleh mengatakan yang lain salah. Ini namanya paham kesatuan transendensi agama-agama. Kalau kita telusuri lebih jauh lagi, paham ini berasal dari Freemason, ya, dari kelompok teosofi. Nah ini salah satu paham pluralisme agama yang banyak disebarkan di Indonesia. Nah tentu ini sangat berbeda dengan Islam, karena Rasulullah menggambarkan suatu ketika beliau menggambar satu garis lurus. Bukan seperti Nurul Khalis Majid menggambar roda atau seperti Huston Smith piramida, tapi Rasulullah menggambar garis lurus. Ini Shiratal Mustaqim kata Rasulullah. Kemudian dari garis lurus itu beliau menarik garis yang bercabang-cabang ke kiri dan ke kanan. Beliau mengatakan hadhihi subul mutafarriqah. Ini jalan yang bermacam-macam. Pada setiap jalannya ada setan-setan yang menyeru. Jadi wa anna hadza sirati mustaqima, ya Allah berfirman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabil. Ya ini jalan yang lurus. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Ya, itu Allah dan Rasul yang memerintahkan begitu. Bukan kemudian kita boleh mengikuti apa saja jalan-jalan yang lain. Makanya kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Ya, bukan jalan yang bengkok, jalan yang dimurkai atau jalan yang tersesat. Ternyata bukan hanya keyakinan umat Islam yang dibongkar oleh kaum liberal. Bahkan Al-Quran pun yang menjadi sumber utama ajaran Islam dihujat, diobok-obok oleh kaum liberal. Mereka seperti tidak berpikir bahwa tindakan mereka sangat keterlaluan dalam merusak Islam. Ironisnya, umat Islam tidak banyak sadar akan hal ini. Banyak yang marah ketika Al-Quran dibuang ke kloset Guantanamo. Tetapi mereka tidak marah dan tidak bertindak apa-apa ketika seorang dosen IAIN Surabaya dengan sengaja menginjak lafaz Allah dan mengajarkan kepada para mahasiswanya bahwa Al-Quran adalah produk budaya. Salah satu masalah yang sangat penting untuk kita cermati, di samping masalah yang berkaitan dengan keyakinan umat Islam terhadap agamanya, adalah keyakinan umat Islam tentang Al-Quran. Umat Islam yakin bahwa Al-Quran itu adalah lafzon wa ma'nan minallah. Lafad dan maknanya dari Allah. Al-Quran itu bebas dari kesalahan. Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita terima secara mutawatir. Dan Al-Quran sekarang ini adalah Al-Quran Mushaf Uthmani. Al-Quran yang dihimpun di zaman Uthman. Dan secara keseluruhan umat Islam sepanjang sejarah tidak pernah meragukan tentang otentisitas Al-Quran, keabsahan Al-Quran, keaslian Al-Quran. Ya, sejak zaman sahabat, tabi'in, para ulama sampai sekarang. Nah, dan Al-Quran juga diyakini oleh umat Islam, ya, mengandung hal-hal, ya, di samping kita diwajibkan untuk mengimani tentang kitab-kitab sebelum Al-Quran yang diturunkan kepada para nabi. Tapi Al-Quran juga menjelaskan banyak kitab-kitab itu yang sudah diubah isinya oleh para pengikut agama mereka, terutama oleh kaum Yahudi. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi itu sudah mengubah kitab sucinya, ya, sehingga mereka sekarang ini tidak tahu lagi. Itu dalam pandangan keyakinan umat Islam. Artinya sekarang ini satu-satunya wahyu yang otentik yang turun dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Nah, dalam liberalisasi Islam ini kemudian diubah. Ya, mau dibongkar keyakinan umat Islam tentang Al-Quran itu. Mereka kemudian mendorong umat Islam agar juga mengakui keabsahan kitab-kitab yang lain, ya,
Mereka juga mendorong agar umat Islam juga tidak lagi meyakini Quran itu lafdzun wa ma'nan minallah. Mereka juga menyebarkan paham bahwa Quran itu bermasalah. Ya, oleh karena itu perlu dibuat Quran baru. Mereka juga menyebarkan paham bahwa Quran ini adalah hasil rekayasa politik Utsman. Ya, bahkan mereka secara sistematis ya menyebarkan apa yang disebut dengan studi kritik Al-Quran. Sebagaimana orang Yahudi dan Kristen mengembangkan studi kritik Bible. Ya, mereka mengatakan kenapa sih orang Islam kok tidak mau mengkritik Qurannya? Padahal orang Yahudi dan Kristen itu maju, ya, karena mereka mau mengkritik Bible-nya. Nah, ini yang sekarang diliberalkan keyakinan umat Islam seperti itu. Sebab itu sumber umat Islam, dasar keyakinan tentang Al-Quran itu yang mau dibongkar, dan agar umat Islam tidak hanya meyakini Al-Quran, ya, tidak hanya meyakini kemukjizatan Al-Quran, tapi juga mengakui bahwa semua kitab suci adalah benar, ya, semuanya adalah mukjizat dari Tuhan. Dalam penelitiannya, Departemen Agama juga mengungkapkan pandangan Islam liberal tentang Al-Quran. Al-Quran bukan dianggap lagi sebagai wahyu suci Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan merupakan produk budaya, sebagaimana yang digulirkan oleh Nasir Hamid Abu Zaid. Metode tafsir yang digunakan adalah hermeneutika, karena metode tafsir konvensional dianggap tidak sesuai dengan zamannya. Hermeneutika kini sudah menjadi kurikulum resmi UIN, IAIN, dan STAIN di seluruh Indonesia. Bahkan oleh perguruan-perguruan tinggi Islam di Nusantara, hermeneutika makin digemari. Salah satu hasil penelitian Litbang Departemen Agama tentang paham liberal Islam di Jogja menyatakan bahwa kaum liberal Islam ini, mereka tidak lagi mengakui Al-Quran sebagai wahyu suci dari Allah, tapi Al-Quran adalah produk budaya Arab, muntat thaqafi, sebagaimana yang diajarkan oleh Nasir Hamid Abu Zaid. Ya. Dalam keyakinan umat Islam, sekali lagi, umat Islam yakin bahwa Al-Quran itu lafdzun wa ma'nan minallah. Tapi dalam konsep ini kemudian diubah. Al-Quran itu adalah kata-kata yang keluar dari mulut Muhammad, dan Muhammad adalah seorang Arab yang dipengaruhi oleh budayanya. Oleh karena itu, bagi umat Islam, Al-Quran ini adalah nasun ilahiyun, ya, nas ilahi, teks ilahi. Karena Rasulullah membedakan mana yang betul-betul dari Allah, yaitu Al-Quran, yang kemudian dicatat tersendiri, mana yang memang merupakan ucapan Rasulullah. Meskipun dua-duanya sama-sama wahyu dari Allah, tapi yang hadis adalah wahyu yang maknanya dari Allah, tapi lafadznya dari Rasulullah. Tapi yang lafadznya dari Allah dan maknanya dari Allah itu adalah Al-Quran. Makanya dipisahkan dari Rasulullah dari awal. Tapi dalam kemudian orang-orang liberal ini, ya, mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah nasun tarikhiyun, ya, nasun insaniyun. Ini adalah teks manusia, teks sejarah. Karena Al-Quran itu diturunkan derajatnya menjadi teks manusia. Untuk apa mereka buat konsep seperti ini? Agar nanti dalam penafsiran Al-Quran mereka bisa memasukkan metodologi hermeneutika, metodologi yang mengkaitkan satu teks Al-Quran itu dengan sejarah. Sebagai contoh adalah misalnya perintah jilbab. Karena Al-Quran ini lafadznya dari Allah, maknanya dari Allah, maka ayat ini berlaku universal, tidak terkait dengan budaya Arab, ya. Tapi kemudian mereka mengatakan itu kan teks itu terkait dengan budaya Arab, produk budaya. Maka kemudian mereka dalam menafsirkan hukum Islam nanti, mereka mengatakan bahwa hukum itu terkait dengan budaya, ya. Kalau laki-laki itu sebagai kepala rumah tangga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kata mereka itu terkait dengan budaya Arab, maka hanya berlaku untuk Arab. Jilbab itu hanya berlaku untuk Arab pada waktu itu, pada abad itu, bukan untuk universal seluruh umat manusia. Ya, jadi konsep Al-Quran ini diturunkan menjadi teks budaya, teks insani, teks sejarah, agar mereka bisa mengerombak hukum Islam yang mereka katakan nanti itu kan Islam Arab, Islam Arab abad ke-7. Dari mana? Dari mengubah konsep teks wahyu itu sendiri. Pemirsa, mungkin tidak pernah terbayangkan dalam benak kita, dari satu perguruan tinggi Islam lahir sarjana-sarjana Islam yang rajin menghujat Al-Quran. Lihatlah jurnal Justisia yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah
IAIN Semarang ini. Artikel-artikelnya sangat keterlaluan dalam menghujat Al-Quran. Penjajah-penjajah Belanda pun dan kaum komunis di Indonesia tidak seberani mereka dalam menghujat Islam dan Al-Quran. Umat Islam Indonesia perlu mewaspadai benar ya dampak liberalisasi terhadap Al-Quran ini. Karena ini sekarang dilakukan oleh orang-orang yang punya otoritas di bidangnya. Tahun 2002 ada seorang dosen ulumul Quran di Universitas Islam Negeri Makassar yang meluncurkan makalahnya berjudul Edisi Kritis Al-Quran. Ya, dan itu diterbitkan dalam buku Wajah Liberal Islam di Indonesia, ya, diterbitkan oleh Jaringan Islam Liberal. Tahun 2002 dia sudah terang-terangan menyatakan bahwa Al-Quran ini masih bermasalah dan harus dibuat Al-Quran baru namanya Al-Quran Edisi Kritis. Edisi Kritis Al-Quran. Ini kan gagasan orientalis sejak awal tahun 40. Tapi kemudian dihidupkan lagi sekarang ini. Ya. Kemudian bayangkan, baru tahun 2006 yang lalu ada seorang dosen IAIN Surabaya yang terang-terangan menginjak lafaz Allah. Ya. Itu diekspos oleh media massa. Ya. Dia berulang kali praktek mengajar dalam kelasnya, si dosen ini, dengan mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah produk budaya. Al-Quran itu adalah sama dengan rumput karena dia produk budaya. Kemudian untuk meyakinkan mahasiswanya bahwa Al-Quran itu produk budaya dan tidak suci, maka dia kemudian mengambil secarik kertas. Dia tuliskan lafaz Allah dalam kertas itu, kemudian dia injak dengan sepatunya. Dan dia berulang kali mengajar seperti itu. Ya, praktek seperti itu, praktek ngajar untuk membuktikan Quran ini tidak suci, Quran itu produk budaya. Ini nggak pernah terjadi. Ya. Senukur-gronya aja nggak berani melakukan seperti itu. Kemudian tahun 2003 ada jurnal Justisia dari Fakultas Syariah di IAIN Semarang terang-terangan ya, mengatakan bahwa ini kritik Quran. Ya. Quran ini harus dikritik. Kalau kita membaca artikel-artikel di jurnal ini luar biasa. Ya. Al-Quran adalah hasil rekayasa politik Utsman. Ya. Quran adalah kecelakaan sejarah dan sebagainya. Ya, mereka mengatakan bahwa Quran ini adalah bukan kitab suci. Jadi sama. Tahun 2004 di IAIN Jogja ada satu tesis master yang kemudian diterbitkan berjudul Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan, menggugat keotentikan Al-Quran. Ya, jadi gugatan terhadap kesucian Al-Quran, keotentikan Al-Quran itu bukan datang dari para orientalis, datang dari kaum Yahudi dan Kristen lagi, tapi justru sekarang datang dari orang-orang yang punya otoritas di bidangnya, dosen-dosen ya, yang mengajar Al-Quran, yang mengajar Islam. Ya, ini sesuatu yang sangat perlu diwaspadai oleh umat Islam, karena paham ini sekarang digulirkan terus-menerus. Ya, nah, mereka akan mencetak sarjana-sarjana yang nanti berpikir hal yang sama, berpikir bahwa Quran tidak suci, Quran boleh diinjak, sebagaimana dipraktekkan oleh dosen IAIN di Surabaya itu. Nah, inilah liberalisasi di bidang Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa di antara yang aku khawatirkan akan menimpa umatku adalah orang pandai yang tergelincir dan berhujahnya kaum munafik tentang Al-Quran. Di samping ada yang menghujat Al-Quran, di antara kaum liberal juga ada yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk menjustifikasi pendapatnya. Mereka membuat-buat tafsir baru yang semaunya sendiri dan tidak segan-segan membuat hukum baru yang tidak pernah dikenal dalam ilmu-ilmu Islam. Mereka tidak takut kepada Allah dalam menafsirkan Al-Quran. Mereka menafsirkan semau mereka sendiri, sekedar untuk melegitimasi paham-paham barat yang mereka yakini kebenarannya. Mereka berani menafsirkan Al-Quran semau mereka sendiri. Satu lagi aspek yang diliberalkan yang penting untuk kita catat adalah aspek syariat Islam. Ya. Sebagaimana tadi kita sebutkan, dalam liberalisasi agama, maka tidak ada lagi yang tetap dalam agama. Begitu juga dalam aspek syariah. Bahkan aspek syariah ini yang paling menonjol dan paling populer. Ya. Misalnya ambil satu contoh, hukum Islam di bidang perkawinan. Ya, itu dirombak oleh mereka. Kalau selama ini misalnya bahwa muslimah itu tidak boleh menikah dengan laki-laki non muslim, haram hukumnya.
sepanjang sejarah Islam tidak ada ulama yang berpendapat bahwa muslimah boleh menikah dengan laki-laki non-muslim, karena ayatnya begitu tegas. Wala tarji'uhunna ilal kufar lahunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahum. Ya, surat Mumtahanah ayat 10. Begitu jelas. Sejak zaman Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama, semua begitu. Tapi sekarang hukum ini dipandang tidak sesuai dengan zaman, tidak sesuai dengan HAM. Masa hanya gara-gara agama, kata mereka, orang tidak boleh kawin. Sedangkan dalam Universal Declaration of Human Rights, ya, jelas dinyatakan bahwa setiap orang boleh menikah dengan siapa saja tanpa pandang suku, agama, ras, dan sebagainya. Bahkan kemudian DPR sudah sempat mengeluarkan satu rancangan undang-undang, ya, siapa yang perkawinan itu tidak boleh dihalangi oleh faktor agama. Jadi kalau nanti ada orang tua yang melarang anaknya, ya, kawin dengan orang beragama lain, maka si anak bisa mengadukan orang tuanya ke polisi, karena orang tuanya dianggap melanggar hak asasi manusia. Ya, jadi oleh karena itu kemudian, ya, para tokoh-tokoh liberal, sarjana-sarjana liberal ini, dia kemudian mengubah teori, ya, teori namanya tafsir kontekstual itu. Ya, dia katakan ayat itu kan turunnya saat perang, ya, seperti Profesor Musdah Mulia mengatakan ayat itu turunnya saat perang. Karena sekarang sudah tidak perang lagi, ya, maka sekarang sudah boleh, ya, boleh muslimah kawin dengan laki-laki non muslim, boleh kawin dengan siapa saja tanpa pandang agama. Ya, kalau buku fikih lintas agamanya para Madinah mengatakan dulu kan ayat itu turun ketika umat Islam masih sedikit. Kalau umat Islam sekarang jumlahnya sudah banyak, maka sekarang sudah boleh. Nah, inilah yang disebut dengan tafsir kontekstual, merombak hukum tadi, ya, pentingnya kontekstualisasi ijtihad. Yang penting adalah konteks, bukan teksnya. Ya, khamr itu haram di Arab yang udaranya panas. Kalau udara dingin, konteksnya udah berubah, sudah jadi halal. Nah, ini tafsir kontekstual ini sangat berbahaya, ya, dan dia dijadikan alat untuk merombak hukum-hukum Islam. Lihatlah kasus Aminah Wadud yang membuat syariat baru dengan menyelenggarakan sholat Jumat dipimpin wanita. Safnya dicampur antara laki-laki dan wanita. Muazzinnya tidak berjilbab. Siti Aisyah radhiyallahu an jauh lebih terhormat dan lebih alim daripada Aminah Wadud. Tetapi beliau tidak melakukan tindakan seperti Aminah Wadud. Profesor Siti Musdah Mulia di Indonesia, karena upayanya yang sangat berani dalam membongkar hukum Islam di bidang keluarga, akhirnya mendapat penghargaan dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Bagi kaum liberal, ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Apapun bisa diubah dalam Islam, asal Islam bisa diterima oleh Barat. Jadi liberalisasi hukum Islam ini dilakukan dengan cara metode pentingnya kontekstualisasi ijtihad. Jadi metode ijtihad itu diubah. Apa maksudnya? Selama ini umat Islam itu kalau berijtihad, ya, para ulama kita terutama, itu adalah mereka sudah ada metode yang khas, metode tekstual sekaligus kontekstual. Karena orang Islam itu punya teks, ya. Al-Quran itu teksnya tetap dari zaman Rasulullah sampai kiamat, teksnya begitu. Misalnya apa? Contoh ayat tentang babi. Hurrimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir. Itu tetap ayatnya seperti itu. Makanya orang Islam menafsirkan bahwa babi itu haram berdasarkan teks ayat ini. Itu artinya tekstual. Tapi sekaligus juga kontekstual. Ya. Kontekstual artinya kemudian, ya, fahmul waqi, memahami kenyataan. Apa yang disebut dengan lahmul khinzir? Binatang apa sih khinzir itu? Seperti apa? Nah, itu jadi teks dan konteks dalam Islam itu disatukan. Tapi kemudian ini cara penafsiran Bible Yahudi, Hebrew Bible, itu menggunakan dua metode, teks dan konteks ini dipisah. Yang menafsirkan tekstual disebut Yahudi fundamentalis, kemudian diikuti oleh Kristen fundamentalis. Yang menafsirkan Bible secara kontekstual disebut Kristen yang tidak fundamentalis atau Kristen liberal. Yang penting konteksnya. Nah, cara pandang Yahudi Kristen ini kemudian diaplikasikan untuk Quran. Ya. Oh, kalau orang Islam masih menggunakan cara tekstual itu dia fundamentalis. Ya. Padahal tidak mungkin orang Islam tidak berpegang teks. Kalau Yahudi Kristen memang tidak bisa melakukan secara tekstual. Kenapa tidak bisa tekstual? Karena mereka tidak punya teks yang dipegang. Teksnya selalu berubah. Ya, di Indonesia misalnya, Bible tahun 71 itu mengatakan yang diharamkan itu babi.
Ya, tapi kalau kita lihat Bible tahun 2004, kata babi sudah berubah menjadi babi hutan. Itu dialami oleh Bible, teksnya berubah. Kalau Quran tidak, makanya mereka tidak bisa menafsirkan secara tekstual. Ya, sedangkan kita umat Islam, teks dan konteks tidak bisa dipisahkan. Nah, dalam liberalisasi agama itu mengikuti tradisi Bible tadi, teksnya dibuang. Ya, yang penting konteksnya. Maka tadi kan misalnya Homer, ya. Itu kalau haram itu kan teksnya haram, teks itu turunnya di Arab. Sekarang kita lihat konteksnya apa? Konteksnya udaranya dingin, ya, boleh sekarang sudah halal. Hukum waris itu kan konteksnya Arab, ya, jilbab konteksnya Arab, semua konteks kan Arab semua, ya bubar Islam ini, ya. Terus apalagi yang tidak Arab, Quran itu turunnya di Arab. Nah, jadi ini kalau metodologi ijtihad ini diubah menjadi pentingnya konteks, ya, dan meninggalkan teks, itu berarti pembubaran syariat Islam. Ini yang disebut dengan liberalisasi syariat Islam itu. Kita perlu sadar bahwa yang dirusak dari liberalisasi Islam adalah pilar ilmu dan ulama. Dan kita harus berbuat sesuatu untuk mencegah agar kerusakan akidah dan ilmu ini tidak lebih meluas dan memakan korban yang lebih banyak lagi. Liberalisasi Islam ini adalah masalah ilmu, masalah pemikiran. Kalau kita mau menghadapi liberalisasi ini, maka kita harus menghadapi dengan ilmu. Artinya kita harus menguasai apa itu liberalisasi dan apa itu Islam. Itu yang dilakukan oleh para ulama kita dulu. Ya, Imam Ghazali sebelum mengkritik faham filsafat, beliau mendalami Islam dan mengkaji filsafat juga dengan serius. Ya, mendalami, karena paham liberal ini berasal dari Barat, maka umat Islam sekarang harus paham apa itu Barat. Jadi kita harus tahu yang baik dan sekaligus harus tahu yang buruk. Kalau menurut Imam Ghazali, tahu yang buruk itu bagi para ulama, bagi para tokoh Islam, ya, adalah wajib. Itu fardu ain, karena para ulama bertugas menjelaskan apa itu yang buruk bagi umat. Nah, kita harus tahu pada level eceran, pada level asongan, paham ini disebarkan melalui media massa. Harus dihandle melalui media massa, dihadang melalui media massa. Kalau mereka menulis satu artikel, harus dijawab dengan artikel. Kalau mereka menulis buku, harus dijawab dengan buku. Tapi kalau pada level distributor, level perguruan tinggi, ya harus dihadapi. Kalau mereka punya profesor-profesor, ya umat Islam yang tidak liberal gitu, harus menghadang mereka dengan kemampuan yang sama. Sama seperti Rasulullah dulu. Kalau orang kafir Quraisy punya ahli syair, ya umat Islam punya ahli syair. Ya, kalau mereka punya jago pedang, ya umat Islam punya jago pedang. Ada yang ahli panah, umat Islam punya jago panah. Jadi sekarang ini kalau ada di antara liberal yang dia pakar hermeneutika, nah kita harus punya jago tentang hermeneutika. Kalau ada yang mereka yang pakar filsafat, kita harus punya pakar filsafat. Kalau ada yang masalah hadis misalnya, kita harus punya pakar hadis. Sekarang kita harus menyiapkan, ya, barisan cendekiawan Islam, ya, yang komitmen terhadap Islam untuk menghadapi agar paham liberal ini tidak semakin menyebar. Ya, pada level teknis umat Islam harus mengamankan masing-masing lembaganya. Ya, pimpinan kampus mengamankan kampusnya dari liberal, pimpinan pesantren mengamankan pesantrennya, pimpinan masjid, takmir masjid, pengurus masjid, semua rumah tangga muslim mengamankan dari paham-paham liberal ini yang masuk melalui berbagai cara, ya, melalui media massa, melalui buku-buku, melalui kurikulum pendidikan. Jadi ini pekerjaan yang luar biasa besarnya, harus dikerjasamakan. Semua potensi umat harus bekerja sama untuk menghadapi liberalisasi agama.